Jalan. Berhenti! Brengsek, mau kabur, mati kau! Ayo berhenti! Berhenti kau! Mana Ayo, berhenti! Berhenti! Jangan lari! Jangan lari! Berhenti! Ayo berhenti! Berhenti! Jangan lari! Berhenti! Di mana dia? Domba-dombaku. Tunggu. Ayo. Di mana dia? Dia lari sangat cepat. Kemana dia pergi? Ayo kita cari. Orang percaya Tuhan itu penjahat nasional, tidak boleh lolos. Cari dengan teliti. Ya, baik. Ayo cepat. Sial. Kapten, ada gerakan di sana. Cepat. Cepat. Oh, kau nyaris tertangkap. Saudara Song, pakai ini. Baik. PKT sungguh menjijikkan. Mereka memulai penangkapan massal terhadap orang Kristen. Kudengar mereka menangkap lebih dari 700 orang selama 3 hari di Liaoning. Benar. Kini mereka mengkampanyekan penangkapan massal di setiap provinsi. Bahkan banyak gereja resmi dan salib dihancurkan. Iya, itu benar. PKT ingin sepenuhnya meniadakan keyakinan beragama. Hah. Dan itu sudah sering dicoba, tapi belum berhasil. Ini seperti... Ayah, bagai apa menebang pohon? Semut. Benar. Bagai semut mencoba menebang pohon, tidak sadar kekuatannya. Iya. Iya. Kupikir PKT sudah gila. Jenis kegilaan yang tidak jauh dari keruntuhan. Benar. PKT menderita masalah di dalam dan di luar. Dan krisis muncul di mana-mana. Rakyat biasa kesulitan, tapi PKT tidak peduli atau menyelidikinya. Iya. PKT malah mati-matian menentang Tuhan dan menjadi musuhnya. PKT menentang aturan moralitas dan surga. Tuhan akan menghukumnya kelak. Benar. Orang bilang, kau rusak dirimu dengan banyak perbuatan jahat. PKT tidak bisa lepas dari hukuman Tuhan. Iya. Kurasa setahun 2 tahun lagi, PKT akan habis. PKT benar-benar gila dan menangkapi orang Kristen. Kau harus berhati-hati saat melakukan pekerjaan gereja. Jika terjadi sesuatu, berdoalah dan andalkan Tuhan. Iya. Jangan bertindak sembarangan atau gegabah. Jika tertangkap, kau tidak bisa kabur. Ayah, aku tahu. Iya. Baik. Kita harus hati-hati. Baik. Namun, semakin PKT jadi gila, seharusnya kita semakin setia kepada Tuhan. Itulah kesaksian sejati para pemenang. Benar. Dan itulah cara kita memperoleh bagian kerajaan surga. Benar. Iya. Saudara Song, bakminya sudah siap. Makanlah selagi panas. Makanlah selagi Baik, panas. Saudara Su, jam berapa ini? Kita akan ke kebaktian. Ayo makan dulu. Baik. Lihat, kita harus mencatat data ini secara akurat. Jika salah, kita akan dapat masalah besar. Oh, jadi ini datanya. Benar. Suji. Beri perhatian khusus pada angka ini. Suji. Ya? Sekretaris Li ingin bertemu. Ayo cepat. Oh iya. Ayo cepat. Aku akan segera pergi. Ya, baiklah. Aku harus pergi. Kau awasi ini. Xiaoji, pemerintah menyuruh menyelidiki orang yang percaya Tuhan. Semua anggota staf harus mengisi formulir dan melaporkan keyakinan beragama anggota keluarganya. Jika ada keluarga yang percaya Tuhan, kami harus memecat mereka. Hei, aku pernah dengar ayahmu percaya Tuhan dan ditangkap serta dihukum 7 tahun karena pekerjaan misionaris.
apakah dia masih percaya? Jika memang iya, itu akan jadi masalah besar. Benar. Sekretaris Lee, mobilnya di lantai bawah. Baik, terima kasih. Xiaoji, kau pekerja yang cerdas dan cakap. Kami mempertimbangkan untuk menaikkan jabatanmu. Pulanglah. Bicara dengan ayahmu dan bujuk dia untuk berhenti percaya. Kalau tidak, jangankan kenaikan jabatan, kau bahkan tidak akan dapat mempertahankan pekerjaanmu saat ini. Pikirkanlah baik-baik. PKT sangat tercela. Selama mereka berkuasa, orang Kristen tak bisa berbakti dengan tenang. Iya, syukurlah semua saudara-saudari lolos kali ini. Tuhan melindungi kami. Polisi punya berkasmu. Mungkin sekali mereka datang ke sini mencarimu. Kau harus tinggalkan kota dan sembunyi. Itu rencanaku. Akan kubawa beberapa baju dan pergi. Baik, akan kukemasi tasmu. Baik. Xiaoji, sudah pulang? Iya, Ayah baru bertanya pada ibumu, kenapa kau belum pulang? hari ini aku lembur. Ayah? Ayah kenapa? Kenapa ayah bisa terluka begini? Kebaktian kami dilaporkan ke polisi. Ayah terluka saat kabur. Ayah baik-baik saja. Ayah? Bisakah ayah berhenti keluar untuk melakukan tugas? Tidak bisakah ayah percaya diam-diam di rumah? Xiaoji, kau sudah mengikuti keyakinan kami kepada Tuhan sejak kecil. Dan kau tahu sebagai orang percaya, kita melangkah di jalan yang benar dalam hidup. Ini tanggung jawab dan tugas kita untuk bekerja dan mengorbankan diri untuk Tuhan. Kita tidak boleh berhenti melakukan tugas karena takut ditangkap PKT. Xiaoji, kau sudah pulang? Tapi bagaimana jika mereka menangkap ayah lagi? Xiaoji, Lihat ini. Apa itu? Ini. Ayah dipecat dari rumah sakit karena percaya Tuhan. Apa ayah ingin aku mengalaminya juga? PKT memang jahat, tercela. Xiaoji, PKT yang menyandera pekerjaanmu untuk memaksa kita melepaskan keyakinan kepada Tuhan adalah trik iblis. Kau harus bisa membedakan, jangan sampai tertipu. Xiaoji, kau sudah baca Alkitab dan firman Tuhan. Kau tahu Tuhan menguasai langit, bumi dan segala sesuatu dan mengatur nasib semua manusia. Apapun yang pemerintah lakukan untuk menahan kita, ataupun trik dan muslihat yang dipakai untuk menyulitkan hidup kita, selama mengandalkan Tuhan, kita akan bisa bertahan. Benar, Xiaoji. Beberapa tahun lalu, ketika ayah di penjara, ibumu dapat pekerjaan paruh waktu dan dengan bantuan saudara-saudari di gereja, kita baik-baik saja, kan? Kita perlu memiliki iman kepada Tuhan. Aku tahu tidak bisa meyakinkan kalian. Xiaoji? Xiaoji? Ada apa? Apakah kau merasa Aku baik-baik sakit? saja, Bu. Xiaoji hanya peduli pekerjaannya dan mencari uang. Dia jarang membaca firman Tuhan dan tidak ada waktu untuk kebaktian. Bahkan kini dia tidak mengerti kebenaran. Dia tidak punya iman kepada Tuhan dan tidak bisa berdiri teguh dalam imannya. Kau benar. Cobalah baca lebih banyak firman Tuhan bersamanya dan ajak dia ke kebaktian. Akan kulakukan. Aku pergi dulu. Tunggu. Xiaoji membeli ini untukmu beberapa hari yang lalu. Aku harus pergi. Baik, hati-hati.
Baiklah. Senang kau kembali. Oh, mari masuk, masuk. Sedang mengupas kacang? Silakan. Saudara Song, kau kembali. Saudari Li? Kau pergi seminggu penuh. Iya, Iya benar. mari ku bantu. Bagaimana kabarnya? Apakah keadaan saudara-saudari kita membaik? Beberapa hari ini ketika bersekutu tentang firman Tuhan di kebaktian, mereka mengerti bahwa penganiayaan PKT terhadap umat pilihan Tuhan adalah sarana Tuhan untuk menyempurnakan umat pilihannya dan membantu mereka tumbuh dalam hidup. Indah sekali. Sekarang semua beriman dan aktif melakukan tugasnya. Syukur kepada Tuhan. Ini sungguh berkat Tuhan. Iya, Saudara Song, kau selalu mengorbankan diri berusaha dan bekerja bagi Tuhan. Dan itu sangat beresiko. Itu benar sekali. Itu pasti sulit. syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kita buat bakmi pasta kedelai untuk makan malam. Aku kupas bawang putihnya ya. Pada zaman kasih karunia, Tuhan Yesus berfirman, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada orang yang meninggalkan rumahnya, atau orang tuanya, atau saudaranya, atau istri dan anaknya karena kerajaan Tuhan, yang tidak menerima berlipat ganda di masa kini, dan di zaman yang akan datang ia menerima hidup kekal." Amin. Firman Tuhan sangat jelas menyatakan, untuk bisa tulus mengorbankan diri untuk Tuhan, kita harus meninggalkan segalanya. Di tengah penganiayaan dan kesulitan, jika bertahan menyebarkan Injil, bersaksi tentang Tuhan, dan memenuhi tugas kita, ini adalah ketaatan dan kesetiaan yang tulus kepada Tuhan. Iya, benar. Melakukan ini berarti berbagi dalam kesusahan, kerajaan, dan kesabaran Kristus. Amin. Yang dipuji Tuhan lebih dari apapun. Dan pasti kita akan diberi perkenanan dan berkat Tuhan dan dibawa masuk kerajaan surga. Syukur kepada Tuhan. Persekutuan saudara Song sangat bagus. Dia sepenuhnya benar. Kita jadi beriman. Benar. Jika kita mengorbankan diri bagi Tuhan, kita bisa masuk kerajaan surga dan diberi upah. Iya, Syukur kepada Tuhan. Saudara Song, persekutuanmu tadi luar biasa. Itu sangat membesarkan hati kami. Puji Tentu saja. Katamu, jika kita tinggalkan segalanya untuk Tuhan, ini bentuk ketaatan kepada Tuhan. Dan kita pasti akan masuk kerajaan Tuhan. Aku pikir pandangan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jika kita hanya berusaha dan bekerja dan tidak mengejar kebenaran, atau mencapai perubahan dalam watak hidup kita, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Aku tidak tahu jawabannya. Iya, aku juga tidak. Saudara Zhang, kau benar. Namun sekian tahun kita percaya kepada Tuhan, berkorban dan bekerja, ditangkap dan dipenjara, disiksa dan dianiaya, tapi kita tidak mengkhianati Tuhan. Kita berdiri teguh dan bersaksi. Iya. Setelah menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman, kita bisa tinggalkan segalanya. Angin, hujan, itu tidak bisa menghalangi saat kita menyebarkan Injil. Iya, Iya. benar. Jadi bukankah itu melakukan kehendak Tuhan? Benar. Bukankah itu ketaatan kepada Tuhan? Benar. Iya, benar. Bagaimanapun juga, kita mencapai sedikit perubahan dalam watak hidup kita. Benar. Iya. Itu juga kesaksian ketaatan kita pada Tuhan. Itu Iya. benar. Iya, aku yakin itu benar. Aku tidak bisa menjelaskan masalahnya dengan jelas. Tapi perasaanku, ini tidak sesuai dengan kebenaran. Sama seperti orang Farisi, yang juga berusaha, bekerja, dan ke penjuru bumi untuk memberitakan Injil bagi Tuhan. Iya. Namun apakah mereka taat kepada Tuhan? Mereka tidak mendapat perkenanan Tuhan. Pikirkanlah saudara Song. Bukankah ucapanku ini benar? Apakah berusaha, bekerja, meninggalkan segalanya, dan mengorbankan diri sungguh melakukan kehendak Tuhan? Apakah itu ketaatan kepada Tuhan?
Tuhan Yesus berfirman, demikian juga siapapun di antara engkau sekalian yang tidak melepaskan semua yang dimilikinya, ia tidak bisa menjadi muridku. Tuhan Yesus juga berfirman, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada orang yang meninggalkan rumahnya, atau orang tuanya, atau saudaranya, atau istrinya dan anaknya karena kerajaan Tuhan, yang tidak menerima berlipat ganda di masa kini, dan di zaman yang akan datang ia menerima hidup kekal. Amin. Aku telah bekerja bertahun-tahun dan mengamalkan sesuai firman Tuhan. Aku pasti menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Namun ada kebijaksanaan juga dalam ucapan saudara Zeng. Namun ketika aku ditangkap dan disiksa, aku tidak mengkhianati Tuhan. Bicara, bicara! Jawab! Apa kau masih percaya Tuhan? Jawab! Iya. Siap! Akan kubunuh kau! Aku berdiri teguh dan bersaksi. Bukankah itu melakukan kehendak Tuhan? Itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Baiklah, mari kita akhiri kebaktian hari ini. Baik. Kemasi bukunya. Baiklah. Saudara-saudari, ayo kita bekerja di ladang. Baik. Hei, jika lelah kau bisa istirahat. Baik. Saudara Song, persekutuanmu di kebaktian hari ini sangat bagus, sangat membantuku. Syukur kepada Tuhan. Namun ada satu masalah dalam ucapanmu. Apa itu? Kau mengatakan bekerja dan mengorbankan diri untuk Tuhan adalah menaati Tuhan. Dengan melakukannya kita memperoleh perkenanan Tuhan untuk masuk ke kerajaan surga. Namun menurutku itu pemahaman sepihak dan tak sepenuhnya benar. Saudara Lin, menurutmu apa yang salah dengan pandangan itu? Bagaimana kau memahami masalah ini? Bisa jelaskan padaku? Betul, Saudara Lin. Apa maksudmu menderita dan mengorbankan diri bukan ketaatan pada Tuhan? Beberapa hari lalu aku juga menanyakannya kepada Saudara Song. Aku juga merasa pandangan itu tidak benar, tapi tidak bisa menjelaskannya. Saudara Lin, beritahu kami pemahamanmu. Iya, Saudara Lin, bahas ini dengan kami. Baiklah, aku akan memberitahu kalian pemahamanku tentang hal itu. Kita percaya kepada Tuhan, maka kita meninggalkan segalanya. Mengorbankan diri, menderita, dan membayar harga. Dari luar seperti ungkapan ketaatan kepada Tuhan. Tapi apa kita berani bilang bahwa pengorbanan diri kita tidak tercemar niat kita sendiri? Lihat Paulus, yang mengorbankan diri, berusaha dan bekerja untuk Tuhan seumur hidup. Tapi apakah dia mendapat perkenanan Tuhan? Mengapa Paulus meninggalkan segalanya dan mengorbankan diri? Apakah itu karena ketaatan kepada Tuhan? Atau apakah itu untuk ditukar dengan mahkota kebenaran? Juga, dari semua orang kudus sepanjang sejarah, begitu banyak yang mengabdikan hidup untuk mengorbankan diri dan bekerja untuk Tuhan. Tapi berapa banyak dari mereka yang sungguh mendapat perkenanan Tuhan? Orang seperti apa yang mendapat perkenanan Tuhan? Jika orang percaya kepada Tuhan hanya untuk mendapat berkat atau masuk kerajaan surga dan mendapat upah, bahkan jika dia hidup menderita dan mengorbankan diri untuk Tuhan, apakah kita berani mengatakan dia akan bisa masuk kerajaan surga? Tuhan Yesus berfirman, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku di hari itu kelak, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, telah mengusir setan-setan demi namamu, dan melakukan banyak pekerjaan ajaib demi namamu? Saat itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenalmu. Pergilah daripadaku, engkau yang melakukan kejahatan.
Bagi mereka yang berkhotbah, mengusir setan dan melakukan pekerjaan luar biasa dalam nama Tuhan, Tuhan tidak hanya akan menolak mengenal mereka, tapi juga akan berkata mereka pekerja kejahatan. Mengapa demikian? Banyak yang kurang memahami apa maksud Tuhan di sini. Mereka belum memahami kehendak Tuhan sama sekali. Jika orang-orang seperti itu bekerja dan mengorbankan diri untuk Tuhan, pada akhirnya, akankah mereka mendapat perkenanan Tuhan? Tidak. Sebaiknya kita pertimbangkan orang seperti apa yang bisa dapat perkenanan Tuhan dan orang macam apa yang bisa masuk kerajaan surga. Tuhan Yesus berfirman, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Namun melakukan kehendak Tuhan bukanlah hal yang sederhana. Orang bisa tampak menderita dan mengorbankan diri. Tapi jika niat mereka adalah untuk mendapat berkat dan upah, atau untuk mendapat bagian dari kerajaan surga, berarti mereka bukan melakukannya untuk mengamalkan kebenaran atau mengasihi dan memuaskan Tuhan. Jadi apakah penderitaan seperti ini adalah ketaatan kepada Tuhan? Apakah ini melakukan kehendak Tuhan? Jika kita percaya dan mengorbankan diri untuk Tuhan murni untuk mendapatkan berkat, bukankah yang kita lakukan tercemar oleh niat pribadi dan watak rusak kita? Jika tidak disucikan dari watak rusak kita, dapatkah kita menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan? Sama sekali tidak. Benar. Itulah maksud utama Tuhan Yesus ketika dia mengatakan itu. Banyak orang tidak mengerti ini. Percaya bekerja dan mengorbankan diri untuk Tuhan adalah melakukan kehendak Tuhan. Tapi bukankah itu salah memahami firman Tuhan? Aku yakin kalian haus. Ini, aku bawa air. Baik, terima kasih. Iya. Ya. Ini, minumlah. Ini untukmu. Ayo. Terima kasih. Saudaraku, istirahat dan Baik. minumlah. Saudari, silakan istirahat. Baik. Ini, Saudara Song, minumlah. Terima kasih. Sebenarnya, kita telah melihat banyak orang mampu meninggalkan segalanya dan mengorbankan diri untuk Tuhan. Tapi ketika bencana datang, atau mereka mengalami ujian dan kesulitan, atau ketika mereka menderita dan sakit, mereka masih menyalahkan atau mengeluh pada Tuhan. Atau bahkan menyangkal, mengkhianati, dan meninggalkan Tuhan. Apa masalahnya di sini? Ya, bagaimana pendapat kalian? Bisakah orang seperti ini masuk kerajaan surga? Tidak. Tidak. Baik, sekarang aku mengerti. Jika watak rusak orang tidak disucikan, mereka tidak bisa menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dan tidak memenuhi syarat untuk masuk kerajaan surga. Ya, benar. Tepat. Kita semua tahu bahwa watak Tuhan adalah benar dan kudus, dan bahwa Tuhan berkuasa dalam kerajaannya. Bagaimana dia bisa membiarkan orang-orang yang kotor dan rusak memasuki kerajaannya? Benar. Seperti yang difirmankan Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau harus tahu orang-orang semacam apa yang aku inginkan. Orang yang tidak murni tidak diizinkan masuk ke dalam kerajaan. Orang yang tidak murni tidak diizinkan mencemarkan tanah yang kudus. Meskipun engkau mungkin sudah banyak bekerja selama bertahun-tahun, pada akhirnya jika engkau masih tetap kotor dan menyedihkan, menurut hukum surga, engkau tidak dibenarkan masuk ke dalam kerajaanku. Semenjak dunia dijadikan sampai saat ini, aku tidak pernah memberi jalan masuk yang mudah bagi orang yang menjilat. Inilah peraturan surga, dan tak seorang pun dapat melanggarnya. Tuhan melakukan pekerjaan penghakiman di akhir zaman untuk menyucikan kerusakan manusia dan menyempurnakan semua orang yang dengan tulus percaya kepada Tuhan sehingga mereka mendapat kebenaran dan taat kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang disucikan pekerjaan penghakiman di akhir zaman dan disempurnakan Tuhan yang memenuhi syarat untuk masuk kerajaan Tuhan. Itu sepenuhnya benar. Sebenarnya kita semua pernah lihat para pendeta dan penatua dunia keagamaan bekerja dan berkhotbah bertahun-tahun. Tapi ketika Tuhan yang berinkarnasi datang di akhir zaman, mereka tidak mengerti Dia dan masih menentang dan mengutuk Dia, kan? Apakah mereka sungguh taat kepada Tuhan? Tidak. Apa bedanya mereka dari kaum Farisi yang menentang dan mengutuk Tuhan Yesus?
Mungkinkah Tuhan memperkenan orang yang tidak memahaminya dan masih bisa menentang dan mengutuknya? Tidak. Pasti tidak. Jika kita ingin menjadi orang yang taat dan melakukan kehendak Tuhan, kita perlu mengalami penghakiman, hajaran, penanganan, ujian, dan pemurnian dari Tuhan, dan mencapai pemahaman akan kebenaran dan pengetahuan tentang Tuhan. Itulah satu-satunya cara watak rusak kita dapat disucikan. Pengorbanan diri kita bisa mendapat perkenanan Tuhan. Dan kita menjadi layak memasuki kerajaan Tuhan. Itu menggenapi firman Tuhan Yesus. Namun, dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini. Syukur kepada Tuhan. Setelah bersekutu seperti ini, hatiku jauh lebih cerah. Kerusakan manusia terlalu dalam, dan kita semua memiliki watak jahat. Itu sebabnya kita korbankan diri untuk Tuhan demi mendapat berkat dan kepentingan kita sendiri. Iya. Tanpa mengalami penghakiman dan hajaran Tuhan, kita semua tidak bisa menjadi orang yang sungguh menaati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Benar. Nah, karena itulah Tuhan Yesus berfirman, ada banyak hal lain yang bisa kukatakan kepadamu, tapi engkau tidak bisa menerima semuanya itu saat ini. Namun ketika dia, roh kebenaran itu datang, dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Sepertinya, tidak masalah apa kita dapat mengorbankan diri untuk Tuhan. Kita semua perlu mengalami penghakiman dan hajaran dalam firman Tuhan untuk menyucikan dan mengubah watak hidup kita. Dan menjadi orang yang sungguh taat kepada Tuhan. Kau benar. Kau benar sekali. Saudara Lin, Saudari Chen, persekutuan kalian sepenuhnya selaras dengan firman Tuhan. Sepertinya ketaatan sejati kepada Tuhan tidak sesederhana yang kukira. Benar. Benar. 2 tahun percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, aku telah memahami beberapa kebenaran, tapi masih memiliki beberapa gagasan keagamaan yang salah. Dan kurang pemahaman yang benar tentang apa artinya melakukan kehendak Tuhan atau sungguh taat kepada Tuhan. Sepertinya aku kurang mengalami penghakiman dan hajaran dari Tuhan. Gagasan keliru dan watak jahatku sangat jauh dari penyucian. Kalian menunjukkan hal itu kepadaku hari ini, jadi aku perlu merenungkan diri dan mencari kebenaran dalam semua hal ini. Syukur kepada Tuhan. Saudara Song, apa yang kau pikirkan? Aku berpikir selama bertahun-tahun aku percaya kepada Tuhan, aku bisa meninggalkan segalanya, berserah, menderita, dan membayar harga. Jadi kupikir aku orang yang melakukan kehendak Tuhan, bahwa aku sungguh taat kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan memperkenan aku, dan aku pasti akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Namun setelah mendengar persekutuan Saudara Lin dan Saudari Chen hari ini, aku merasa sangat tersentuh. Tiba-tiba aku menyadari impian indahku memasuki kerajaan surga sudah hancur. Aku berpikir, jika bukan untuk masuk kerajaan surga dan mendapat upah, apa akan kutanggung semua penderitaan ini untuk meninggalkan segalanya dan mengorbankan diri untuk Tuhan? Aku sungguh tidak yakin lagi. Sekretaris Lee, terima kasih kerjasamanya. Hanya ini yang bisa kulakukan. Kalau begitu kami pamit. Baiklah, sampai jumpa. Ayo. Nona Yang, antar mereka. Iya, Tuan Lee. Terus terang, kami tidak ingin memberhentikanmu. Tapi memberantas keyakinan beragama adalah kebijakan pusat. Kami tidak punya pilihan selain bekerja sama. Kau harus pulang, cari ayahmu. Bujuk dia untuk bekerja sama dengan pemerintah dan mengakui keyakinannya kepada Tuhan. Setelah itu, kami dapat mempertimbangkan pekerjaanmu lagi. Saudara Wang. Saudara Song,
Saudara Lin membawa surat untukmu sore ini. Katanya dari istrimu. Baik. Udara semakin dingin. Kau butuh selimut yang lebih tebal. Terima kasih. Xiaoji diopnam. Apa? Apa yang terjadi? Di sini dikatakan Xiaoji menderita miastenia gravis dan tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Miastenia gravis? Aku belum pernah mendengar tentang penyakit itu. Kulihat kasus begini di pekerjaan lamaku. Itu gangguan neuromuskular. Lalu, apa kau perlu kembali melihat keadaannya? Saudara Song, gawat terjadi musibah. Saudara-saudari di tempat kebaktian Zhou Jiatun ditangkap. Apa? Kapan itu? Tadi sore jam 5 lewat. Kita harus beritahu saudara-saudari untuk keluar kota. Iya, jadi kita harus pergi sekarang. Baik, ayo pergi. Saudara Song, jangan lupa mantelmu. Bawa payungnya. Yuzhen, bagaimana kabar Xiaoji? Dia pasti menderita karena penyakit ini, jadi cobalah menemaninya dan bicara dengannya. Orang bisa pulih dari penyakit ini. Aku sibuk dengan pekerjaan gereja, jadi tidak bisa kembali untuk saat ini. Kau menjaganya sendirian. Aku yakin kau pasti sering merasa lemah. Kupikir-pikir, ini terjadi seizin Tuhan. Yang berarti ini ujian Tuhan bagi kita. Tuhan sedang menguji iman kita. Kita perlu lebih sering berdoa kepada Tuhan dan tidak boleh menyalahkan Tuhan. Ketika ujian Ayub datang, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tetap bersaksi dan memperoleh perkenanan dan berkat Tuhan. Jika kita tidak mengeluh dan terus melakukan tugas kita selama ujian, kondisi Xiaoji mungkin akan membaik. Kita perlu memiliki iman itu. Saudara-saudari, jika kalian tidak punya pertanyaan lain, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini. Baik. Syukur kepada Tuhan. Dalam persekutuan. Syukur kepada Tuhan. Syukur pada Tuhan. Saudara Song sungguh memikul beban gereja. Putranya sakit parah, tapi dia tidak membiarkan itu mengganggu tugasnya. Jika itu terjadi padaku, aku tidak tahu seberapa negatif dan lemahnya aku. Tepat. Iya, imannya begitu besar, jauh lebih besar dari kita. Jelas sekali. Iya. Bu, aku bantu cuci sayuran ya. Tak perlu, kau baru pulih, perlu istirahat. Aku sudah baik kan? Ibu aku sudah bisa sehat. sendiri. Kalau begitu aku bantu Hei, bawakan ini. jangan. Ada yang mengetuk pintu. Lihat siapa Baiklah, itu. akan Lihatlah kulihat. siapa yang datang. Siapa? Ya, sebentar. Kalian lagi? Ayahmu sudah kembali. Belum. Kalian datang seperti ini, mana mungkin dia kembali? Apa yang kalian lakukan Cari sekarang? dengan seksama. Geledah semua sudut. Kapan ini akan berakhir? Mundur. Kalian membuat suamiku mustahil pulang. Kalian membuat putraku kehilangan pekerjaan dan trauma berat hingga sakit. Setiap beberapa hari kalian datang mengganggu kami. Tak bisakah kalian biarkan kami menjalani hidup? Ibu! Ibu tidak apa-apa. Ibu baik-baik saja. Ibu baik-baik saja. Kenapa kau memukulnya? Diam kau! Xiaoji, kau terluka? Xiaoji, kau terluka, Xiaoji? Kalian dengar. Song Ense adalah anggota inti Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa yang menjadikannya buronan nasional. Jika kami tidak dapat menemukannya, kalian tidak akan merasa tenang di rumah ini. Xiaoji, bangun Xiaoji, Xiaoji. Ayo,
Xiaoji! Xiaoji, bangun! Xiaoji! Xiaoji, bangun! Dokter, ada apa dengan putraku? Pasien mengalami syok mental hebat yang memicu timbulnya miastenia gravis ditambah dengan infeksi paru-paru. Hidupnya dalam bahaya. Bersiaplah menghadapi yang terburuk. Kami akan berusaha menyelamatkannya. Ya, kami awasi mereka. Jika Song Ense muncul di sini, dia tidak akan bisa kabur. Tuhan, mengapa ini bisa terjadi kepada Xiaoji? Mengapa kau tidak melindunginya? Apakah semua pengorbanan diriku tak cukup? Tuhan. Terutama pada saat seperti ini, kita harus lebih memperhatikan kehendak Tuhan dan melakukan tugas kita. Iya, itu benar sekali. Iya. Saudara Song. Saudara-saudari, apa ada hal lain yang mau ditambahkan? Tidak. Kalau begitu, kita akhiri kebaktian kita hari ini. Baik. Hei! Saudara Zeng, sedang apa di sini? Saudara Song? Aku datang menemui Saudara Wang minta dibuatkan sabit. Saudara Wang, aku tidak tahu kau punya keahlian ini. Sudah bertahun-tahun aku tidak melakukan ini. Kadang ketika orang butuh, aku gunakan lagi keahlian yang kumiliki. Sepertinya pekerjaan ini sangat berat. Ya, pertama kita harus panaskan sampai merah. Dan begitu mencapai suhu tertentu, harus ditempa untuk membentuknya. Begitulah cara membuat karya yang bagus. Saudara Wang, melihatmu menempa besi, membuatku berpikir. Bukankah mengalami ujian karena percaya kepada Tuhan? Itu sama seperti kita menumpa baja. Dibutuhkan banyak siksaan dan ratusan pukulan palu untuk bisa menghapus semua kotoran. Iya, itulah intinya.
Lihatlah, Tuhan menghakimi dan menghajar manusia di akhir zaman untuk melenyapkan watak jahat mereka. Tanpa menderita atau mengalami ujian dan pemurnian, kita tidak bisa menyingkirkan watak jahat kita. Tepat sekali. Jika tak dapat disucikan, kita tidak bisa masuk kerajaan surga. Bukankah begitu? Iya, memang begitu. Bagaimana dengan kepercayaanmu kepada Tuhan? Sudahkah engkau sungguh mempersembahkan hidupmu? Jika engkau mengalami cobaan yang sama seperti Ayub, tidak satu pun dari engkau yang mengikuti Tuhan hari ini akan sanggup berdiri tegak. Engkau semua akan jatuh. Dan ada perbedaan yang sangat besar di antara engkau dan Ayub. Hari ini, jika separuh milikmu dirampas, engkau akan berani mengingkari keberadaan Tuhan. Jika putra atau putrimu diambil, engkau akan berlarian di jalan sambil menyumpah serapah. Jika satu-satunya mata pencaharianmu menemui jalan buntu, kau akan berusaha berdebat dengan Tuhan. Di saat seperti itu, engkau berani melakukan apapun. Ini menunjukkan bahwa engkau belum memperoleh pengertian mendalam yang sebenarnya dan tidak memiliki tingkat pertumbuhan yang sejati. Dalam mengukur apakah orang dapat menaati Tuhan, hal utama yang harus diperiksa adalah apakah mereka menginginkan sesuatu yang berlebihan dari Tuhan dan apakah mereka memiliki niat lain atau tidak. Jika orang selalu mengajukan tuntutan kepada Tuhan, itu membuktikan bahwa mereka belum menaatinya. Jika engkau menuntut Tuhan, ini membuktikan bahwa engkau tawar-menawar dengan Tuhan. Engkau memilih pemikiranmu sendiri dan bertindak menurut pemikiranmu sendiri. Dalam hal ini, engkau mengkhianati Tuhan dan tidak taat. Tidak ada gunanya menuntut Tuhan. Jika engkau sungguh percaya bahwa Dia adalah Tuhan, engkau tidak akan berani mengajukan tuntutan kepadanya. Engkau juga tidak akan layak untuk mengajukan tuntutan kepadanya, baik tuntutanmu itu masuk akal atau tidak. Jika engkau memiliki kepercayaan yang benar kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan, engkau tidak akan punya pilihan selain menyembah dan menaatinya. Jika motivasimu bukan untuk taat kepada Tuhan dan engkau memiliki tujuan lain, semua yang kau katakan dan lakukan, doa-doamu di hadapan Tuhan, dan bahkan setiap tindakanmu akan bertentangan dengan Tuhan. Engkau mungkin bertutur kata lembut dan berperangai santun. Setiap tindakan dan ekspresimu mungkin terlihat benar. Engkau mungkin tampak seperti orang yang taat. Tetapi ketika menyangkut motivasi dan pandanganmu tentang iman kepada Tuhan, semua yang engkau lakukan bertentangan dengan Tuhan dan jahat. Firman Tuhan sepenuhnya benar. Benar sekali. Tuhan sungguh memperhatikan hati dan pikiran manusia. Selama bertahun-tahun percaya Tuhan, telah kutinggalkan segalanya, kukorbankan diri, menderita dan membayar harga. Tetapi mengapa aku tidak sadar bahwa aku sepenuhnya dikendalikan oleh keinginanku mendapat berkat? Seperti penyakit putraku yang membuatku mengeluh. Aku sama sekali tidak taat kepada Tuhan. Jika mengorbankan diri seperti ini, bagaimana mungkin aku bisa mengamalkan kebenaran atau menaati Tuhan? Ini bukan ketaatan kepada Tuhan. Ini bertransaksi dengan Tuhan, bukan? Sepertinya niatku mengorbankan diri untuk Tuhan adalah untuk mendapat berkat.
bukan untuk menaati Tuhan. Aku egois dan tercela. Tuhan, aku salah. Aku sangat egois dan tercela. Tuhan. Aku ke sana 10 menit lagi. Saudara Song, bagaimana kondisi Xiaoji? Iya, hidupnya tidak lagi dalam bahaya. Iya, syukur kepada Tuhan. Aku tahu sakitnya Xiaoji menyulitkanmu. Kau merasa lebih baik sekarang? Sedikit. Terima kasih. Apa yang terjadi pada Xiaoji telah sepenuhnya mengungkapkan diriku. Selama bertahun-tahun percaya Tuhan, aku bekerja dan mengorbankan diri untuknya. Bahkan ketika ditangkap, dipenjara, dan disiksa PKT, aku tidak mengkhianati Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tidak membiarkan itu menghalangi tugasku. Kukira aku telah memahami kebenaran, memiliki realitas tentang setia dan taat kepada Tuhan, dan cukup yakin akan diselamatkan dan masuk kerajaan surga. Terima kasih. Tidak kusangka penyakit putraku akan membuatku menyalahkan Tuhan. Setelah semua yang kukorbankan untuk Tuhan, mengapa dia tidak melindungi putraku? Aku bergumul dan berdebat dengan Tuhan dalam hati. Semakin merasa sedih, semakin aku tersiksa dan merasa gelap, serta kehilangan minat pada tugasku. Aku tahu menyalahkan Tuhan itu salah. Tapi aku tidak menyadari itu menentang Tuhan. Benar. Mari duduklah dan bicara. Saudara-saudari, bersekutu denganku tentang pentingnya ujian dan pemurnian dari Tuhan. Aku juga membaca firman Tuhan dan merenung. Itulah yang membuatku sadar, di balik pengorbanan diri, penderitaan dan harga yang kubayar untuk Tuhan, aku punya niat tersembunyi sendiri. Kulakukan itu sepenuhnya demi mendapat berkat. Aku ingin menukar pekerjaan dan penderitaanku untuk Tuhan dengan diangkat masuk kerajaan surga. Kupikir, selama aku bisa mengorbankan diri untuk Tuhan, keluargaku akan aman, sehat, dan bahagia. Penyakit anakku sungguh mengungkapkan kebenaran keyakinanku kepada Tuhan dan niatku untuk mendapat berkat. Aku jelas melihat fakta sejati dari kerusakanku sendiri. Aku tidak melakukan tugasku untuk memuaskan Tuhan. Aku tidak mengamalkan kebenaran atau menaati Tuhan, apalagi melakukan kehendak Tuhan. Aku mengorbankan diri untuk Tuhan karena dikendalikan keinginan mendapat berkat. Aku mencoba tawar-menawar dengan Tuhan. Bukankah itu artinya aku egois, hina dan picik? Kini aku sadar, aku tidak memiliki realitas kebenaran, dan watak rusakku belum berubah sama sekali. Meskipun tampaknya aku telah melakukan perbuatan baik, bukan berarti aku orang yang sungguh taat kepada Tuhan. Jika aku masih menyalahkan dan menentang Tuhan ketika ujian datang, bagaimana mungkin aku layak masuk kerajaan surga? Saudara Song, pengalamanmu sangat nyata dan menyentuh bagiku. Ini adalah ujian Tuhan untukmu. Ya, benar. Mengalami ujian adalah hal yang baik. Itulah kasih Tuhan bagi kita. Orang tidak bisa diungkap tanpa ujian. Iya, benar. Beberapa hari ini, aku berpikir, dalam keyakinanku, aku dapat bekerja, meninggalkan segalanya dan berkorban. Tapi ketika ujian datang, aku kehilangan ketaatan kepada Tuhan. Aku mengungkapkan watak jahat, mulai memberontak dan melawan Tuhan. Dan tanpa sadar menyalahkan dan menentang Tuhan. Di mana sebenarnya akar masalah ini? Baru sekarang aku melihat betapa dalamnya akar sifat berdosa manusia. Iya. Bagaimana aku bisa menjadi orang yang sungguh taat kepada Tuhan? Kita telah dirusak terlalu dalam oleh iblis. Sifat kita congkak,
Mementingkan diri, bengkok, licik, terutama egois dan tercela. Ya, memang. Semua yang kita cintai dan kejar adalah status, kekayaan, dan kesenangan daging. Setiap kali pekerjaan Tuhan tidak memuaskan keinginan pribadi kita, kita tidak berhenti memberontak dan menentang Tuhan. Sekalipun ingin menaati Tuhan, kita tidak mampu. Iya. Oh iya, karena membahas ini aku jadi ingat. Saudari Chen memiliki pengalaman serupa. Iya, benar. Di masa lalu, ketika mengalami ujian, dia juga menyalahkan Tuhan. Tapi lewat mencari kebenaran, dia mengerti kehendak Tuhan dan bisa menang dari ujian. Hei, haruskah kita... Silakan, saudara. Ide kita sama. Iya. Bagaimana kalau kita menemui Saudari Chen dan mendengarkan persekutuannya? Baik. Saudara Lin, aku juga mau dengar. Baiklah. Kalau begitu, mari kita pergi bersama. Syukur kepada Tuhan. Ini kesempatan bagus untuk mencari kebenaran. Hati-hati. Baik, hati-hati. Saudari Chen, silakan lanjutkan. Baiklah. 5 tahun lalu ketika aku sedang menyebarkan Injil, banyak orang menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Tapi ketika pendeta tahu aku mengabarkan Injil, dia memanggil polisi. Polisi PKT ke rumahku untuk menangkapku, tapi aku tidak di rumah. Jadi mereka malah menangkap suamiku. Mereka menginterogasi dengan siksaan, memaksanya mengungkapkan keberadaanku. Penyakit jantung suamiku kambuh. Dia meninggal. Ketika mendengar berita ini, aku sangat tersiksa dan menderita. Aku merasa sangat benci pada PKT. Tapi di dalam hati aku juga menyalahkan Tuhan. Setiap hari aku menyebarkan Injil, bekerja dan mengorbankan diri untuk Tuhan. Mengapa Tuhan tidak melindungi suamiku? Suamiku juga percaya Tuhan. Aku sangat tertekan saat itu dan enggan melakukan tugasku. Melalui perenungan diri aku sadar. Dalam kepercayaanku aku berbisnis dengan Tuhan. Ketika semua lancar atau aku memperoleh sesuatu, aku senang melakukan tugasku. Tapi ketika kepentingan pribadiku dirugikan, aku berbalik dan marah pada Tuhan. Aku egois, tercelah, mementingkan diri sendiri, picik. Melihat keburukan dan celah dalam diriku, aku menyesal dan menyalahkan diri. Aku terus berkata aku mengasihi dan menaati Tuhan. Tapi ketika ujian datang, mengapa aku mengeluh, menyalahkan dan menentang Tuhan? Setelah itu aku berdoa dan membaca firman Tuhan. Dan memahami akar pemberontakan dan penentanganku terhadap Tuhan. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Baik. Iya, listrik menyala lagi. Lebih baik kalau terang. Baik. Iya, baik. Bagaimana kalau kita tonton video pembacaan firman Tuhan? Tentu. Baik. Tentu. Baik. Sumber pertentangan dan pemberontakan manusia terhadap Tuhan adalah perusakan dirinya oleh iblis. Karena dia sudah dirusak oleh iblis, hati nurani manusia menjadi mati rasa. Dia tidak bermoral, pikirannya bobrok, dan dia memiliki pandangan mental terbelakang. Sebelum dia dirusak oleh iblis, manusia secara alami mengikuti Tuhan dan taat kepada firman Tuhan setelah mendengarkannya. Dia secara alami memiliki akal dan hati nurani yang sehat, juga kemanusiaan yang normal. Setelah dirusak oleh iblis, akal, hati nurani, dan kemanusiaannya yang asli menjadi tumpul dan dilemahkan oleh iblis. Jadi, dia telah kehilangan ketaatan dan kasihnya kepada Tuhan. Akal manusia telah menyimpang, wataknya telah menjadi serupa dengan binatang, dan pemberontakannya terhadap Tuhan semakin sering dan memilukan. Namun, manusia masih tidak tahu atau menyadari hal ini, dan hanya menentang dan memberontak tanpa berpikir. Manusia hidup di bawah pengaruh kejahatan dan keburukan iblis. Manusia tidak bertumbuh di dunia kebenaran atau lingkungan yang kudus, dan terlebih lagi tidak hidup dalam terang.
maka tidaklah mungkin kebenaran ada secara alamiah dalam sifat setiap orang. Dan lebih lagi, mereka tak dapat dilahirkan dengan hakikat takut akan Tuhan serta taat kepadanya. Sebaliknya, mereka memiliki sifat menentang Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, dan tidak mengasihi kebenaran. Masalah yang ingin aku bicarakan adalah sifat pengkhianatan. Pengkhianatan adalah sumber penolakan terhadap Tuhan dalam diri setiap orang. Selama bertahun-tahun, cara pikir yang diandalkan oleh orang-orang untuk bertahan hidup telah sedemikian merusak hati mereka hingga mencapai titik di mana mereka menjadi orang yang tidak berintegritas, pengecut, dan tercela. Bukan hanya tidak memiliki kemauan keras atau tekad, mereka juga telah menjadi tamak, arogan, dan memaksakan kehendaknya. Mereka sama sekali tidak memiliki tekad yang melampaui keakuannya. Bahkan mereka tidak mempunyai keberanian untuk menepis tekanan pengaruh kegelapan ini. Pemikiran dan cara hidup orang-orang telah begitu rusaknya. Perspektif mereka tentang percaya kepada Tuhan masih sangat buruk. Bahkan ketika orang-orang membicarakan perspektif mereka tentang percaya kepada Tuhan, itu benar-benar tak tertahankan untuk didengar. Orang-orang semuanya pengecut, tidak kompeten, hina, dan juga rapuh. Mereka tidak merasa muak terhadap kuasa kegelapan dan mereka tidak menyukai terang dan kebenaran. Sebaliknya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengenyahkannya. Dalam upaya mencari tahu, ada terlalu banyak gagasan, harapan, dan cita-cita yang bersifat individual. Pekerjaanmu sekarang adalah menangani keinginanmu untuk memiliki status serta hasrat yang muluk-muluk. Harapan, keinginan akan status dan gagasan tersebut adalah representasi klasik dari watak si iblis. Alasan mengapa hal-hal semacam ini eksis dalam hati manusia semata-mata karena racun yang ditebarkan iblis selalu merusak pikiran manusia dan manusia selalu tidak mampu menepis godaan iblis tersebut. Mereka hidup dalam dosa namun tidak menganggap hal itu sebagai dosa. Bahkan mereka beranggapan karena kami percaya kepada Tuhan, Dia harus mencurahkan berkat kepada kami dan mengatur segalanya bagi kami dengan sepantasnya. Karena kami percaya kepada Tuhan, maka kami harus lebih unggul daripada orang lain. Kami harus memiliki status yang lebih tinggi serta masa depan yang lebih baik. Karena kami percaya kepada Tuhan, maka Dia harus memberi berkat yang tidak terbatas. Jika tidak, namanya bukan percaya kepada Tuhan. Benar. Iya, benar sekali. Itu benar sekali. Firman Tuhan mengungkapkan hal-hal dengan sangat jelas. Iya, Tuhan tahu pikiran dan hati manusia. Itu benar sekali. Iya. Iya. Hanya setelah membaca firman Tuhan aku mengerti bahwa ini adalah cara iblis merusak manusia. PKT misalnya, mempromosikan ateisme setiap hari, menganjurkan teori evolusi dan teori kelas, dan mendukung perjuangan melawan surga, bumi, dan orang lain. Benar. Setiap hari kita tenggelam dalam kekeliruan jahat yang tak masuk akal ini. Dan di dalam hati kita makin sering bergumul dengan orang lain. Benar. Setiap orang menjadi semakin licik dan kejam. Iya, benar. Tanpa disadari kita mulai menyembah kebohongan dan kekerasan. Kita ingin memegang kuasa, memiliki otoritas absolut dan berbuat sesukanya. Kerusakan kita berkembang semakin dalam dan kehilangan kemanusiaan normal. Iya. Orang memberontak melawan Tuhan dan menentang Tuhan karena begitu dalam dirusak iblis. Hati kita penuh dengan segala macam racun, filsafat, dan logika jahat. Pikiran, pandangan, prinsip bertahan, hati nurani, dan nalar. Semuanya telah dirusak oleh iblis. Sifat kita menjadi seperti sifat iblis. Sifat menentang dan mengkhianati Tuhan. Ketika orang dikendalikan sifat jahat, mereka tidak mampu menaati Tuhan. Ya, itulah masalahnya. Orang menentang Tuhan karena memiliki sifat jahat. Benar. Benar. Aku menerapkan firman Tuhan dan merenung. Kutanya diriku sendiri, pikiran mana yang mengendalikanku ketika menyalahkan Tuhan selama ujianku?
Racun, filsafat, dan logika jahat mana dalam diriku yang begitu sering membuatku memberontak dan tidak menaati Tuhan? Aku tidak akan sadar tanpa renungan itu. Tapi begitu merenung, aku menemukan banyak racun jahat dalam diriku. Seperti juru selamat itu tidak pernah ada. Nasib orang ada di tangannya sendiri. Surga tidak adil, sang pencipta menipu manusia, orang mementingkan diri sendiri, orang dihargai atas kerja keras dan lainnya. Aku dicelakai racun, filsafat, dan logika jahat ini. Watakku menjadi sombong, egois, picik, licik, tercela, jahat, dan serakah. Dalam segala hal aku bertindak dengan prinsip demi diri dan keuntunganku. Ketika aku percaya Tuhan itu demi mendapat berkat dan masuk kerajaan surga. Benar. Ketika Tuhan tidak memuaskan niat dan keinginanku, aku menyalahkan Tuhan dan berdebat melawannya. Aku tidak mampu untuk menaati Tuhan. Benar. Ketika melihat ini, aku tahu betapa dalamnya aku telah dirusak iblis. Sifat jahat dan watak jahatku sungguh berakar jauh di dalam diriku. Iya, tepat sekali. Itu sepenuhnya benar. Ada terlalu banyak racun jahat dalam diri kita. Filosofi duniawi dan prinsip bertahan hidup yang jahat ini adalah kekeliruan yang mengubah fakta dalam pikiran orang. Dan sama sekali tidak benar. Benar. Dan ini adalah hal-hal yang selalu kita ikuti. Iya. Iya, benar. Dengan begitu banyak racun jahat dalam diri kita, bagaimana mungkin kita tidak menentang Tuhan? Memang. Iya. Jadi, Saudara Chen, bagaimana kita dapat melepaskan diri dari watak jahat ini? Benar. Iblis telah merusak manusia selama ribuan tahun dan sifat jahat telah mengakar dalam diri kita semua. Semua itu tidak mudah untuk dilepaskan. Iya. Di akhir zaman, Tuhan mengungkapkan kebenaran untuk menyucikan watak jahat kita. Benar. Dan pentingnya kita mengalami pekerjaannya. Iya. Setelah penganiayaan PKT membunuh suamiku, aku mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Saat itu kukira aku punya alasan bagus, tapi sekarang aku melihat masalahnya dengan jelas. Tanpa penghakiman, ujian, dan pemurnian Tuhan, aku takkan bisa melihat niat yang mencemarkan imanku kepada Tuhan. Juga melihat orang dapat mengungkap watak jahat dan menentang Tuhan di tengah ujian. Iya. Kematian suamiku jelas disebabkan penganiayaan PKT. Tapi aku mengeluh dan menyalahkan Tuhan karena tidak melindunginya. Aku jadi sangat pemarah dan tak masuk akal. Aku tak punya nurani atau nalar sama sekali. Aku sungguh tidak memiliki kemanusiaan. Ketika menyadari hal ini, kurasakan penyesalan yang mendalam. Aku merasa berutang banyak dan melukai hati Tuhan. Aku memikirkan betapa dalam aku telah dirusak iblis. Dan fakta Tuhan telah menyelamatkanku. Tuhan telah memberi rahmat dan meninggikanku. Amin. Apa aku berdebat dan mengajukan syarat bagi Tuhan? Bukankah aku terlalu congkak? Adakah nalar dalam permintaanku? Setelah itu, aku juga membaca kisah Ayub dan Abraham. Ayub orang yang takut Tuhan dan menghindari kejahatan. Tapi Tuhan membiarkan iblis menggoda dan menyerangnya beberapa kali. Iya. Mengambil kekayaan dan anak-anaknya dan menutupi tubuhnya dengan bisul. Abraham menyembah Tuhan. Tuhan memberinya putra di usia 100 tahun. Lalu meminta Abraham mempersembahkan putranya sebagai korban bakaran. Iya. Pekerjaan yang Tuhan lakukan pada mereka tidak sesuai dengan gagasan manusia. Dan sulit bagi kita untuk menerimanya. Tapi Abraham dan Ayub tetap bisa menaati Tuhan dan menjadi saksi. Amin. Dari pengalaman mereka, kutemukan beberapa pencerahan. Tuhan adalah Tuhan atas ciptaan. Dan Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Entah bagaimana Tuhan menghakimi dan menguji kita. Itu untuk menyucikan dan menyelamatkan kita. Iya. Mengapa kita tidak bisa memahami niat Tuhan? Apa yang membuat orang pantas berdebat dengan Tuhan atau mengajukan keinginan muluk-muluk kepadanya? Tuhan memutuskan orang macam apa yang masuk kerajaan surga. Orang harus mematuhi pengaturan dan penetapan Tuhan. Benar. Orang tidak bisa melihat sifat rusak mereka dengan jelas. Mereka tidak tahu bagaimana mengenali jati diri mereka. Namun Tuhan memperhatikan hati dan pikiran manusia. Iya. Tuhan itu suci dan benar. Amin. Dan Tuhan memiliki pengaturan sendiri. Tuhan yang atur siapa yang ingin diselamatkannya. Kita semua adalah manusia yang rusak.
dan harus taat kepada pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang lebih baik selain memuaskan Tuhan. Amin. Entah pekerjaan Tuhan sesuai dengan keinginan manusia atau tidak, kita harus taat dan tidak boleh menyalahkan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Begitu memahami hal ini, hatiku terasa sangat cerah. Aku melihat bahwa ujian Tuhan sangat berarti bagi manusia. Memang benar. Aku juga menemukan jalan untuk mengamalkan ketaatan kepada Tuhan. Setelah itu, aku fokus mencari kebenaran dalam segala hal dalam tugasku dan tidak hidup mengikuti gagasanku. Aku juga sering merenungkan watak rusak dan racun jahat dalam diriku. Gagasan apa yang masih kumiliki tentang Tuhan. Dan ketika aku menemukannya, aku mencari kebenaran, mengamalkan kebenaran, dan hidup menurut firman Tuhan. Hebat. Setelah beberapa tahun, watak jahatku yang congkak, mementingkan diri, tipu daya, egois, dan tercela perlahan mulai berubah. Bagus. Banyak racun jahat, gagasan, dan keinginan berlebihan yang mengendalikanku di masa lalu turut lenyap. Aku memiliki rasa takut dan taat kepada Tuhan. Dan aku merasa jauh lebih damai, aman, dan bahagia. Syukur kepada Tuhan. Hebat. Syukur kepada Tuhan. Saudari Chan, mendengar pengalaman dan pemahamanmu sangat bermanfaat bagiku. Iya. Tepat. Kini akhirnya aku mengerti. Tanpa memahami sifat jahat kita yang memberontak dan menentang Tuhan, dan tanpa menyelesaikan watak jahat kita, kita tidak akan mencapai ketaatan sejati kepada Tuhan. Iya. Benar. Tiada yang lebih penting bagi keselamatan manusia selain penghakiman dan hajaran Tuhan. Iya. Puji Tuhan. Itu bagus sekali. Puji Tuhan. Itu bagus sekali. Iya, benar. Kepada Tuhan. Mendengar pengalaman dan kesaksian Saudari Chen sangat bermanfaat bagiku. Kini aku akhirnya mengerti agar penyebab aku tidak bisa menaati Tuhan. Dan hatiku terasa lebih cerah. Syukur kepada Tuhan. Selama bertahun-tahun percaya Tuhan, aku hanya bekerja, meninggalkan segalanya dan mengorbankan diri. Kukira semakin banyak bekerja dan menderita, Tuhan semakin memperkenan aku. Jadi aku tidak berusaha mengejar kebenaran dan mengenal diri sendiri. Aku tidak berusaha merenungkan atau mengetahui racun jahat, prinsip bertahan hidup, gagasan dan imajinasiku yang menjadi penyebab utama aku menentang Tuhan. Dan aku tidak mencari kebenaran untuk menyelesaikannya. Bagaimana aku bisa sungguh taat kepada Tuhan? Aku terlalu sepihak dalam pengejaranku. Kini, aku akhirnya mengerti. Hal terpenting dalam percaya Tuhan adalah menerima penghakiman dan hajaran firman Tuhan. Dan mengalami banyak ujian dan pemurnian untuk mengatasi watak jahat kita. Benar. Jika kita hanya bekerja bagi Tuhan tanpa mencari kebenaran atau menerima penghakiman, semua yang kita lakukan sia-sia. Itu sepenuhnya benar. Pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman didasarkan fakta bahwa manusia terlalu dalam dirusak iblis. Jika orang bisa lepas dari watak rusak mereka sendiri, Tuhan tidak perlu melakukan pekerjaan penghakiman. Benar. Aku juga pernah mengalami, tak peduli berapa tahun kita percaya Tuhan, atau seberapa banyak kita bekerja dan menderita. Jika kita tidak mengalami penghakiman dan hajaran Tuhan dan menyelesaikan sifat jahat kita tidak akan bisa sungguh taat kepada Tuhan atau sesuai dengannya. Kita hanya dapat berbuat yang menyebabkan kita menentang dan menyinggung watak Tuhan, disingkirkan dan dihukum Tuhan. Dan kita tidak akan pernah layak memasuki kerajaan surga. Itu sungguh benar. Watak jahat, gagasan, dan imajinasi kita adalah kanker yang mematikan. Kita perlu mengejar kebenaran untuk mengatasinya. Itu benar.
Setelah mengalami penghakiman, hajaran, ujian, dan pemurnian, kulihat jelas. Untuk menjadi orang yang sungguh taat kepada Tuhan dan mendapat keselamatan, kita harus menyelesaikan sifat jahat kita. Ini masalah paling mendesak dan tidak bisa ditunda. Iya. Pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman adalah untuk menyelesaikan sifat jahat dalam diri orang yang menentang Tuhan, agar orang memahami kebenaran dan mengenal Tuhan, dan menjadi sungguh taat kepada Tuhan dan diperoleh Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Tentu baik. Tujuan pekerjaan penghakiman agar manusia mengetahui wajah Tuhan yang sejati dan kebenaran tentang pemberontakannya sendiri. Pekerjaan penghakiman membuat manusia mendapatkan banyak pemahaman akan kehendak Tuhan, tujuan pekerjaan Tuhan, dan misteri yang tidak dapat dipahami manusia. Pekerjaan ini juga membuat manusia mengenali dan mengetahui hakikatnya yang rusak dan akar kerusakannya. Juga mengungkapkan keburukan manusia. Semua hasil ini dicapai melalui pekerjaan penghakiman. Karena substansi pekerjaan ini adalah pekerjaan membukakan kebenaran, jalan dan hidup Tuhan kepada semua orang yang beriman kepadanya. Pekerjaan ini adalah pekerjaan penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan. Amin. Amin. Orang tidak dapat mengubah watak mereka sendiri. Mereka harus menjalani penghakiman dan hajaran serta pemurnian menyakitkan oleh firman Tuhan, atau ditangani, didisiplinkan dan dipangkas oleh firman-Nya. Hanya setelah itu mereka dapat mencapai ketaatan dan pengabdian kepada Tuhan dan tidak mencoba berurusan dengan Dia secara sembarangan. Manusia mengalami perubahan watak berkat pemurnian oleh firman Tuhan. Hanya mereka yang mengalami pemaparan, penghakiman, pendisiplinan, dan penanganan firman-Nya yang tidak akan lagi berani berbuat sembarangan dan menjadi tenang dan damai. Hal yang paling penting adalah mereka dapat mematuhi firman Tuhan saat ini dan menaati pekerjaan Tuhan, dan bahkan seandainya tidak sejalan dengan pemahaman manusia, mereka dapat menyingkirkan pemahaman tersebut dan mau menaatinya. Hanya dengan mengenal Tuhanlah manusia dapat memiliki iman yang sejati kepada Tuhan. Dan hanya dengan mengenal Tuhanlah dia dapat benar-benar menghormati dan menaati Tuhan. Mereka yang tidak mengenal Tuhan tidak akan pernah sampai pada ketaatan dan penghormatan yang sejati kepada Tuhan. Mengenal Tuhan mencakup mengenal wataknya, memahami kehendaknya, dan mengetahui siapakah Dia. Namun aspek manapun yang mulai diketahui seseorang, setiap aspek mengharuskan manusia untuk membayar harga dan menuntut kerelaan untuk taat. Sebab tanpanya tidak seorang pun akan bisa terus mengikuti sampai akhir. Pekerjaan Tuhan terlalu bertentangan dengan pemahaman manusia. Watak Tuhan dan siapa Tuhan itu terlalu sulit untuk diketahui manusia. Dan segala sesuatu yang Tuhan firmankan dan perbuat terlalu sulit untuk dipahami manusia. Jika manusia ingin mengikut Tuhan, tetapi tidak mau taat kepadanya, manusia tidak akan mendapat apa-apa. Benar sekali. Firman Tuhan menjelaskannya dengan sangat jelas. Tuhan mengungkapkan kebenaran dan melakukan penghakiman di akhir zaman untuk mengungkapkan watak benar Tuhan dan semua yang Tuhan miliki dan siapa Dia, dan mengungkapkan esensi dan kebenaran kerusakan manusia oleh iblis. Sementara Tuhan juga mengatur berbagai ujian dan kesengsaraan untuk mengungkap kerusakan manusia, agar orang merenung, mengejar kebenaran untuk membebaskan diri dari watak rusak dan akhirnya mendapat keselamatan. Syukur kepada Tuhan. Di masa lalu, kita semua hidup mengikuti sifat jahat kita. Kita congkak, egois, sok benar sendiri. Tanpa sadar sering memberontak dan menentang Tuhan. Tapi masih merasa kita orang baik. Syukur kepada Tuhan. Hanya setelah penghakiman, hajaran, ujian, dan pemurnian Tuhan, kita jelas melihat kebenaran dari kerusakan kita sendiri. Sama sekali tidak ada hati nurani atau nalar. Pikiran kita penuh gagasan dan imajinasi. Semua ucapan dan perbuatan kita membawa watak jahat. Semua ucapan dan perbuatan kita tercemar dengan niat tawar-menawar, bohong dan tipu. Kita tidak hidup dalam keserupaan dengan manusia. Kita lebih seperti iblis daripada manusia. Itu sepenuhnya benar. Itu benar. Baru sekarang aku berani mengakui kekotoran, kerusakan, dan kondisiku yang memprihatinkan di depan orang lain. Aku tidak berarti. Dan aku tidak layak hidup di hadirat Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kita semua melihat bahwa watak Tuhan adalah benar dan suci. Dan bahwa firman Tuhan dan semua yang Tuhan miliki dan siapa Dia adalah kebenaran. Amin. Kita melihat pengetahuan, gagasan, dan imajinasi manusia bukanlah kebenaran. Dan perkataan orang terkenal dan hebat bukanlah kebenaran. Itu betul. Ketika melihatnya, kita tidak lagi mempercayai diri sendiri.
mulai menyangkal diri dan lebih tenang. Ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan gagasan kita, kita tidak lagi ceroboh mengomentarinya. Kita mampu berdoa, mencari kebenaran, menaati pengaturan dan penetapan Tuhan. Kemudian kita merasa aman dan damai. Jika kita konsisten mengamalkannya, kita akan mencapai perubahan dalam watak hidup kita, mencapai ketaatan sejati, dan hidup dalam keserupaan dengan manusia. Syukur kepada Tuhan. Ini hasil yang dicapai dengan mengalami penghakiman dan ajaran Tuhan. Bagus. Setelah persekutuan kalian, aku memahami jalan ke depan. Percaya Tuhan tanpa ujian dan pemurnian tidak akan berhasil. Juga kalau tanpa pemangkasan dan penanganan, menerima penghakiman dan hajaran firman Tuhan sangatlah penting. Benar. Itu sepenuhnya benar. Jika ingin menjadi sungguh taat kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, kita perlu mengalami penghakiman, hajaran, ujian, dan pemurnian dari Tuhan. Iya. Ketika kita memahami kebenaran dan memiliki pengetahuan tentang kebenaran dari kerusakan kita dapat sungguh bertobat dan mengandalkan Tuhan. Iya. Kita dapat tulus berdoa dan berbicara dengan Tuhan, serta menerima pekerjaan Roh Kudus. Iya, benar. Lalu, perlahan kita bisa menyingkirkan watak jahat dan mencapai keselamatan. Syukur kepada Tuhan. Persekutuan kalian sangat praktis. Kuharap aku lebih banyak mengalami penghakiman Tuhan. Polisi ada di kaki gunung. Gawat. Ayo cepat. Ayo, cepat. Lewat sini, lewat sini. Cepat, ayo cepat. Ayo cepat, polisi datang. Cepat, ke sana. Hei, hati-hati. Ayo, kemari cepat. Ayo, berdiri. Hei, kemari, gunakan ini. Hei, tangkap dia. Ayo cepat, lari kemari. Cepat, ayo. Ayo, cepat. Kejar mereka! Hei, berhenti! Ayo cepat kejar dia! Ayo! Aku tidak bisa lari lagi. Siap, mereka lolos lagi. Hati-hati. Saudara Song, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ayo. Ayo lewat sini. Baik. Ke sana. Tidak apa-apa. Kita aman. Syukur kepada Tuhan. Iya. Saudara Cheng. Iya. Kau sangat banyak akal. Syukur kepada Tuhan. Hei, Saudara Song. Sepertinya jalan mempercayai Tuhan dan masuk kerajaan surga tidaklah mudah. Jadi kini kau sudah mengalaminya juga. Kita harus mengalami banyak siksaan untuk mendapat kebenaran sebagai kehidupan. Aku dulu sama sepertimu.